Ya, pemirsa, kasus dugaan korupsi seleksi jabatan di Kementerian Agama yang menyeret mantan Ketua Umum P3 Romahur Muzi masih didalami oleh KPK. KPK telah menggeledah sejumlah lokasi untuk mengumpulkan bukti perkara dugaan suap jual beli jabatan ini. Informasi lebih lanjut kita sudah terhubung dengan Syaza Wisastro langsung dari gedung KPK Jakarta. Syaza, sejauh ini sudah berapa lokasi yang digeledah dan bukti apa saja yang ditemukan oleh KPK? Ya, sejauh ini hingga hari Selasa tanggal 19 Maret 2019, KPK sudah menggeledah 3 lokasi, yakni dilakukan kemarin sebenarnya Senin 18 Maret 2019. Lokasi pertama yang digeledah oleh KPK yakni kantor Kementerian Agama. Ada 3 ruang di kantor Kementerian Agama yang digeledah oleh KPK. Pertama adalah ruang Menteri Agama itu sendiri, Lukman Hakim Saifuddin. Kemudian juga ada ruangan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama, Nurholis, yang sebelumnya juga sudah melakukan konfirmasi ke KPK pada hari Jumat yang lalu. Kemudian juga ada ruangan Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama, yang mana kasus ini terkait dengan proses seleksi kepegawaian di lingkup Kementerian Agama. Dari penggeledahan di kantor Kementerian Agama, KPK menyita sejumlah barang bukti, yakni dari ruangan Menteri Agama ada uang ratusan juta rupiah yang berjumlah ratusan juta rupiah. Namun ini terpecah dalam 2 nominal, yakni ada dalam rupiah dan juga ada dalam dolar Amerika Serikat. Selain itu juga KPK menemukan bukti-bukti dan juga menyita bukti tersebut berupa dokumen seleksi kepegawaian yang terjadi di Kementerian Agama, dan juga ada dokumen hukuman disiplin terhadap Kakanwil Kementerian Agama wilayah Jawa Timur maksud kami, yakni Haris Hasanuddin, yang saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini oleh Komisi Pemberantasan Korupsi karena diduga memberikan suap kepada mantan Ketua Umum P3 Romahur Muzi. Kemudian di wilayah kedua, setelah dari kantor Kemenak, penyidik KPK berlanjut ke kantor DPP P3. Ada 3 ruangan juga di kantor DPP P3 yang digeledah oleh penyidik KPK. Ruangan Ketua Umum, yakni ruangan Romahur Muzi, kemudian juga ada ruangan Bendahara Umum, dan terakhir adalah ruang administrasi. Dari kantor DPP P3 ini, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menyita beberapa dokumen. Ada dokumen tupoksi Romahur Muzi sebagai Ketua Umum P3. Ada juga yang disita surat keputusan Menkumham tentang pengangkatan Romi sebagai Ketua Umum, dan terakhir adalah rekening koran partai atau rekening koran P3. Setelah selesai di DPP P3, baru penyidik KPK berlanjut ke kediaman mantan Ketua Umum P3 Romahur Muzi di Bilangan, Jakarta Timur. Dari rumah Romahur Muzi, KPK hanya menyita 1 barang bukti, yakni berupa laptop dari rumah Romahur Muzi. Dan semua barang bukti yang disita oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menurut juru bicara KPK Febri Diansyah, semua bukti hasil geledah ini ataupun uang berupa dokumen maupun uang ini diduga terkait dengan penanganan perkara dan kemudian dibutuhkan untuk proses pembuktian perkara ini, baik di proses penyidikan maupun nanti di proses pembuatan dakwaan dan tiba pada nantinya di ruang persidangan. Ya, semua hasil penggeledahan akan digunakan untuk proses pembuktian perkara ini, yang mana nanti juga seluruh orang yang diduga memiliki informasi terkait dengan perkara dugaan suap jual beli jabatan di Kementerian Agama ini akan dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi untuk dimintai keterangannya ataupun konfirmasinya. Tidak menutup kemungkinan semua pejabat yang ruangannya ini juga digeledah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi seperti Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, juga Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nurholis ini juga akan dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi untuk dikonfirmasi terkait bukti-bukti yang didapatkan dari tempat kerja mereka. Dan diketahui bahwa Nurholis ini pada hari Jumat yang lalu, pada saat Romahur Muzi dan juga kawan-kawannya ini ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, telah tiba atau telah datang ke gedung KPK pada Jumat yang lalu sekitar pukul 8:30 malam untuk mengkonfirmasi terkait dengan penyegelan ruangannya di kantor Kementerian Agama. Namun pada saat itu belum dilakukan penggeledahan, baru dilakukan penyegelan oleh Komisi Pemberantasan
korupsi. Dan sejauh ini memang belum ada pemeriksaan lebih lanjut ataupun pemanggilan para saksi terkait dengan kasus dugaan suap jual beli jabatan di Kementerian Agama. Namun Komisi Pemberantasan Korupsi masih terus mendalami bukti-bukti yang ada untuk selanjutnya memastikan dan memutuskan siapa saja yang akan dipanggil untuk memberikan keterangannya di depan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi. Dan terkait pernyataan Romahur Muzi pada saat keluar dari gedung KPK dan ditahan oleh KPK menyatakan bahwa dirinya dijebak. Dan Wakil Ketua KPK Saud Situmorang menjelaskan bahwa pernyataan tersebut masih debatable atau dapat dirundingkan karena menurut Saud Situmorang banyak juga ketua umum partai politik yang tidak dapat dijebak. Dan sebelumnya memang Romahur Muzi ini ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi karena diduga menerima uang suap sebagai pelicin dari Kakanwil Kementerian Agama Jawa Timur Haris Hasanuddin sebesar 250 juta rupiah dan juga Muafak Wirahadi yang merupakan kepala kantor Kemenak Gresik sebesar 50 juta rupiah, yang mana uang ini diduga untuk memuluskan jalan mereka dalam proses seleksi pejabat di kantor Kementerian Agama. Dan seiring dengan dugaan adanya suap jual beli, ternyata sebelumnya Komite ASN atau Komite Aparatur Sipil Negara yang seharusnya menurut peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen ASN ini harus berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk melakukan pengangkatan pejabat, ini sudah mengirimkan surat rekomendasi kepada Kementerian Agama bahwa tidak merekomendasikan Haris Hasanuddin yang diangkat sebagai Kakanwil Kemenak Jawa Timur yang juga menjadi tersangka ini tidak direkomendasikan untuk naik menjadi pejabat di Kementerian Agama karena telah atau pernah mendapatkan hukuman disiplin. Surat menyurat ini berlangsung sekitar bulan Januari hingga Februari, 2 kali surat menyurat namun tidak digubris oleh Kementerian Agama. Justru Kementerian Agama melalui Sekjen Kementerian Agama Nurholis mengirimkan surat terakhir bahwa tetap mengangkat Haris Hasanuddin sebagai Kakanwil, dan pada tanggal 5 Maret yang lalu Haris diangkat oleh Lukman Saifuddin sebagai Kakanwil. Dan hingga saat ini Komisi Pemberantasan Korupsi masih terus menggali kejanggalan ataupun dugaan kasus suap jual beli jabatan di kantor Kementerian Agama. Kembali ke studio. Syaza Wisastro, terima kasih atas informasinya langsung dari gedung KPK.